Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat datang kembali di channel saya. Alhamdulillah, untuk part 1 video ini saya akan menceritakan solo riding saya dari Semarang menuju Surabaya. Kemudian dari Surabaya itu nanti perjalanan kapal selama 51 jam menuju Maumere. Nah, ini saya berangkat dari Semarang kurang lebih jam 10:40. Kemudian ini saya lewat jalur Demak ya. Kemudian saya ini tembus ke Grobogan kawan-kawan sekitar jam 12:18. Ini saya lewat jalur tengah, itu nanti tembusnya di jalur Cepu, kemudian tembus Bojonegoro. Nah, kemudian ini jam 1:03 saya sampai di kota Purwodadi. Untuk jalur tengah ini saya juga baru pertama lewat di sini kawan-kawan. Kalau Semarang Surabaya sebelumnya saya sering lewat jalur Pantura. Dan jam 16:21 saya mulai masuk di Bojonegoro. Nah, kemudian jam 7:35 saya sampai di kota Lamongan. Di sini saya mampir untuk makan sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanjung Perak. Dan alhamdulillah jam 22:58 saya tiba di kawasan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya setelah kurang lebih riding hampir 11 jam kawan-kawan. Nah, di sini untuk masuk pelabuhan kita menggunakan e-money ya kawan-kawan. Nah, karena jadwal awal kapalnya itu jam 2 dan belum sandar, ini nanti kita balik ke sini lagi untuk meminta barcode agar bisa masuk ke terminal penumpang. Ini suasana pelabuhan Tanjung Perak pada saat saya kesini kawan-kawan. Nah, kemudian setelah kapal mau sandar itu jam 4:51, itu sebelumnya saya sholat subuh dulu. Kemudian ini sudah diperbolehkan masuk. Nah, sebelum ke pintu ini saya sudah mengambil barcode di gerbang yang awal tadi ya kawan-kawan. Ya, terima kasih. Nggih. Langsung di belakangnya di sana Mas. Kan lurus kanan kiri. Oh, nggih, suwun. Monggo, Pak. Oh ya, untuk pelayaran Surabaya Maumere ini jadwalnya molor kawan-kawan. Itu awal saya beli tiket itu jadwalnya jam 2, kemudian molor jam 5 dan molor lagi jam 8. Untuk etiket ini saya tukarkan ke petugas DLU. Kita mendapat gelang sama print tiket yang nanti di kapal kita bisa tukarkan untuk makan. Nah, kemudian kurang lebih 6:30 ini untuk motor sudah bisa memasuki kapal.
suasana kapal yang saya naik ini Dharma Rucitra 7 ya kawan-kawan, kurang lebih seperti ini. Ini hanya ada kelas ekonomi, ini saya pilih yang ekonomi tidur, ada juga ekonomi yang seat atau pakai tempat duduk. Nah, ini dari jadwal jam 8 molor menjadi jam 12 kawan-kawan, karena ada truk merah itu mogok ya, jadi nggak bisa masuk ke kapal. Dan akhirnya kapal ini berangkat pukul 13.30-an. Untuk perjalanan Surabaya ke Maumere ini kalau di jadwal kurang lebih 48 jam. Tapi ini realnya di lapangan kurang lebih 51 jam. Kesibukan kalau di kapal ya seperti ini kawan-kawan, tidur kemudian makan, sama saya biasanya membawa buku bacaan untuk ngisi kegiatan aja selama 51 jam di kapal. Kali ini pelayarannya untuk ombaknya alhamdulillah tidak ada ombak tinggi ya, jadi cenderung perairannya tenang. Kemudian ini sekitar jam 2:42 setelah transit di Labuan Bajo, kapal melanjutkan ke Maumere. Ini masih 12 jam. Kemudian ini sudah hampir mendekati pelabuhan di Maumere, namanya Pelabuhan Lorenzai. Dan alhamdulillah akhirnya jam 15:10 kapal sadar. Dan ini baru pertama kali juga saya riding ke Flores. Kalau untuk touring kali ini nanti kedepannya memang saya nanti nyambung kawan-kawan dari Flores kemudian ke Sumbawa dan ke Lombok. Jadi kalau nanti di part akhir itu nanti saya menyeberangnya dari Lombok menuju Surabaya untuk kembali ke Semarang. Nah, ini saya mulai lewati kota Maumere untuk kemudian menuju ke Larantuka. Ini saya nggak nginep dulu di Maumere karena saya rasa ini hari masih ibaratnya ya kecanda ya waktunya untuk sampai ke Larantuka. Nah, pemandangan ketika saya melakukan perjalanan dari Maumere ke Larantuka, menurut saya view-nya sangat-sangat bagus kawan-kawan. Ini terlihat Gunung Egon di daerah WGT, kemudian ini kebun kelapa ya di daerah Runut, kemudian ini di Nebe. Pokoknya sepanjang perjalanan kalau Maumere Larantuka view-nya keren-keren. Untuk kondisi tikungan dari jalur Maumere ke Larantuka ini memang ada tikungan-tikungan, tapi tidak separah nanti untuk yang part selanjutnya ya, yaitu di Bajawa arah Ruteng. Itu lumayan itu tikungannya. Ya,
Kira-kira seperti ini kawan-kawan kondisi jalurnya. Ada juga ini saya melewati area hutan ini, lumayan sepi. Kemudian itu Gunung Lewotobi ya kawan-kawan. Ini terlihat dari daerah Boru. Kemudian ini saya memasuki wilayah Konga, Kecamatan Titehena. Ini hari sudah menjelang maghrib kawan-kawan, waktu saya sampai di daerah sini. Daerah Duntana ini ada seperti rest area ya, itu view-nya bagus, kita bisa melihat pantai kemudian Gunung Lewotobi dari area ini, pokoknya keren lah. Di daerah Lamika ini sebelum Larantuka hari sudah mulai gelap kawan-kawan, jadi ini saya terakhir merekam sebelum saya sampai di kota Larantuka. Dan alhamdulillah ini akhirnya saya sampai di kota Larantuka. Saya langsung mencari hotel yang sudah saya plan hari-hari sebelumnya. Namanya ini Hotel Tresna kawan-kawan. Nah, di sini saya menyewa kamar yang standar ya, fasilitasnya cuma kipas angin. Ini harganya 100.000. Ini depan persis itu Taman Kota Larantuka. Menurut saya harga segitu worth it kawan-kawan. Seperti ini kondisi kamarnya, tapi ini kamar mandi di luar ya kawan-kawan. Jadi memang ada 2 bed. Nah, ini penampakan Hotel Tresna. Nah, setelah sampai hotel sini saya mandi kemudian bersih-bersih dan saya ketemu teman namanya Pak Trubus asal Pasuruan. Dia juga ternyata sudah sampai di Larantuka juga. Itu saya kenal sewaktu di kapal. Pak Trubus itu mengajak ke sesepuh biker di sini ya, namanya Om Eko. Mungkin kawan-kawan biker di sini banyak yang kenal juga. Ternyata di tempatnya Om Eko itu banyak juga biker yang sedang singgah di sini. Nah, ini saya terima kasih banyak sama Om Eko dan kawan-kawan untuk silaturahmi di sini. Jadi tambah seduluran lah. Baik kawan-kawan, mungkin sekian dulu untuk part satunya ya. Kita sambung di part 2. Itu nanti perjalanan saya dari Larantuka ke titik 0 dan balik ke kota Maumere. Baik, sekian dulu kawan-kawan, sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.